Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal HOTS, materi stoikiometri atau perhitungan kimia. Spesifiknya tentang reaksi pembatas. Ini adalah materi kimia kelas 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. Cuma ada satu soal esai yang mau saya bahas, tapi yang ditanyakan tuh ada 4 ya, A, B, C, D. Nah langsung aja ya, saya mulai. Nah soalnya gas klorin Cl2 dapat dibuat dari reaksi batu kawi itu MnO2, dengan natrium klorida NaCl ya, dan asam sulfat H2SO4. Ini persamaan reaksinya yang belum setara. MnO2 tambah NaCl tambah H2SO4 menghasilkan MnSO4 tambah Na2SO4 tambah Cl2, ini dia ya gas klorinnya, dan tambah H2O. Nah, jika 8,7 gram MnO2 atau batu kawinya direaksikan dengan 23,4 gram NaCl dan 200 ml H2SO4 2 molar, tentukan reaksi setaranya, mana yang menjadi reaksi pembatas, volume gas klorin yang dihasilkan pada keadaan STP, dan massa reaksi yang bersisa. Jadi banyak ya yang ditanyakan ya. Oke, yang A dulu. Ya, reaksi setaranya. Ini saya akan pakai cara langsung aja ya. Dalam artian tinggal lihat kanan dan kiri mana yang nggak sama kita samain. Jadi nggak pakai metode A, koefisien A, B, C, D gitu nggak ya. Nah langsung aja yang kelihatan di kanan tuh ada Na2. Di kiri Na-nya cuma 1. Otomatis kali 2 di NaCl-nya. Cl2-nya jadi di kanan Cl2, di kiri kan jadi 2Cl. Aman ya? Lalu yang kelihatan jelas SO4 di kanan ada 2 kali, ada 2 buah. Ya, di MnSO4 dengan di Na2SO4. Sementara di kiri itu cuma ada 1 di H2SO4. Kali 2. Nah, otomatis hanya di kiri jadi 4, di kanan masih 2 kali 2. Oke, jadi O-nya di kiri dan kanan sama-sama 10. Udah setara ya, ini untuk yang A. Lalu yang B, mencari reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas itu, saya singkat PP, adalah pereaksi yang habis dalam suatu reaksi. Atau tidak bersisa ya. Jadi kalau kita di sini kan lihat reaksinya ada 3 buah reaksi. Jadi kita harus cari mana yang menjadi reaksi pembatas dengan cara membagikan molnya dengan koefisien. Itulah kenapa reaksi harus setara, karena koefisien itu butuh gitu ya. Dan carilah yang paling kecil hasilnya, hasil baginya. Jadi yang paling kecil itu akan otomatis menjadi reaksi pembatas. Atau menjadi reaksi yang menjadi patokan gitu ya. Nah jadi kita bongkar satu-satu. MnO2 kita harus cari molnya. Masih ingat ya, mencari mol. Massa bagi Mr. MnO2 massanya 8,7 gram. Mr-nya kita harus hitung. Mn kan 55. O itu 16 kali 2 32, 87 ya. 0,1 mol. Untuk NaCl caranya juga sama. Massa dibagi Mr. NaCl massanya 23,4. Mr-nya NaCl, Na itu 23, Cl itu 35,5. Ini 58,5. 0,4 mol. Lalu yang H2SO4, ini hati-hati, dia nggak dikasih tahu massa, tapi volume dengan molaritas. Jadi mencari mol di sini, molaritas kali volume. Tapi volumenya dalam liter. Molaritasnya 2, volumenya 200 ml jadikan ke liter. 0,2 kan?
0,4 mol. Nah, belum selesai. Jadi kita harus bandingkan mol dengan koefisien, cari yang paling kecil. Jadi di sini di MnO2 molnya kan 0,1. Koefisiennya 1. Berarti hasilnya 0,1. NaCl molnya tadi 0,4. Koefisiennya 2. 0,2. H2SO4 0,4 mol. Koefisiennya juga 2 ya. 0,2. Tinggal lihat nih hasil-hasilnya. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 0,1. Punya siapa? Punya MnO2. Jadi MnO2 lah pereaksi pembatasnya. Reaksi yang habis, reaksi yang nggak bersisa. Nah, lalu untuk bagian C dulu ya. Volume gas klorin yang dihasilkan pada keadaan STP. Butuh reaksinya lagi ya, bagian C. Tadi MnO2-nya sebagai reaksi pembatas, reaksi yang habis. Yang ditanya Cl2. Oh, jangan lupa setarain dulu ya. Walaupun nggak keganggu ya si Cl2 dengan MnO2. Oke, tadi MnO2 0,1 mol kan awalnya. Terus yang ditanyakan Cl2. Kalau kita perhatikan, mol mereka itu akan sama karena koefisien mereka sama. Sama-sama 1. Ya, atau kalau mau pakai perhitungan berarti molnya 1/1 kali 0,1 mol. 0,1 mol. Jadi selama koefisien sama, pasti molnya sama. Gitu ya. Yang ditanyakan volumenya, bukan cuma mol. Jadi V pada keadaan STP, mol kali 22,4. 0,1 kali 22,4. 2,24 liter Cl2 yang dihasilkan. Itu ya, untuk yang C-nya. Untuk yang dadunya, yang D, massa preaksi yang bersisa. Preaksi itu yang sebelah kiri ini semua. Tapi MnO2 kan preaksi pembatas, preaksi yang habis. Oh, ini koefisien ya. Yang penting koefisien itu harus ada ya. Harus dimasukkan karena berpengaruh terhadap perhitungannya. Buat keadaan mula-mula reaksi, sisa. Mula-mula MnO2-nya kan 0,1 mol. NaCl-nya tadi 0,4 mol, H2SO4-nya 0,4 mol. Keadaan mula-mula berarti produknya belum ada. Lalu ingat bahwa reaksi pembatas adalah reaksi yang habis, artinya nggak bersisa, di sini habis. Artinya kalau mula-mula 0,1, pasti yang bereaksi juga 0,1 supaya habis. Gitu ya. Lalu di bagian R ini bagian penting ya. Perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Oke. Jadi kalau MnO2 koefisiennya 1, molnya 0,1, maka untuk koefisien 2, maka molnya 0,2 kan. Jadi sesuaikan aja, kalau 1 0,1 maka 2 0,2. Makanya baik NaCl dan H2SO4 masih bersisa 0,2 mol masing-masing. Yang di kanan nggak ditanya karena yang ditanya cuma reaksi ya. Itu kalau mau diisi buat belajar nggak apa-apa. Ini 0,1 karena koefisiennya 1. 0,2 karena koefisiennya 2. Jadi tinggal ikutin aja koefisien itu. Oke, nah yang ditanya massa, kita fokus dulu ke NaCl. Masih ingat massa mol kali mR. NaCl massanya 0,2 mol. mR dari NaCl Na23 Cl 35,5. Jadi 58,5 ya. 11,7 gram NaCl yang bersisa. Dengan cara yang sama H2SO4 massanya mol kali mR
molnya 0,2 mR H2SO4. H itu 1 kalau ada 22. S32. Oh, 16 kali 4, 64. 98 ya totalnya. Hasilnya 19,6 gram. Jadi massa reaksi yang bersisa NaCl 11,7 gram, H2SO4 19,6 gram. Sementara MnO2-nya habis karena merupakan reaksi pembatas. Oke, selesai ya soal hot stoichiometry tentang reaksi pembatas. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.